Halo gengs, gue Ocha. Jadi hari ini gue pengen ngomongin soal mouse dari Corsair yang namanya itu Qatar Pro Wireless. Jadi alasan kenapa gue bikin video ini karena mouse Corsair ini tuh mirip banget bentuknya sama Logitech G304, which is mouse yang personally gue sangat suka. Gue sempet pakai dalam 6 bulanan gitu. Makanya pas pertama kali gue lihat mouse ini, gue super tertarik dan sekarang kita udah punya di sini. Jadi review kali ini tuh bakal dari sudut pandang seorang yang pakai Logitech G304 dengan lama dan lihat apakah mouse Corsair Qatar Pro Wireless ini tuh lebih jelek atau lebih bagus. Kita mulai aja dari build quality-nya, dan untuk build quality-nya sendiri gua rasa ini lebih bagus daripada Logitech. Walaupun feelingnya hampir sama, tapi Corsair ini bahannya lebih sedikit kasar, jadi lebih ada friction antara tangan kita sama mouse-nya kalau kita pegang. Dan juga di sampingnya itu kita ada tekstur-tekstur gini yang bikin lebih ada grip gitu untuk pegangan kita. Tapi overall dalam segi build quality mereka ya 11-12, cuman Corsair ya lebih ada tekstur aja. Untuk mouse fitnya sih ini Corsair punya lebih besar dan lebih luas areanya, tapi dalam pengalaman gua sih gua nggak terlalu bisa bedain antara mereka berdua, dua-duanya itu enak. Kalau dalam segi desain sih gua personally lebih suka yang Logitech, lebih bulat gitu dan lebih cute, I think. Kalau Corsair gitu kan kayak lebih tajam-tajam gitu, di sininya tajam, bahkan di belakangnya juga agak runcing gitu. Ini sebenarnya nggak ada masalah sih, ini kan preferensi masing-masing, tapi karena Corsair ini runcing, terutama di bagian belakangnya ini, kita bisa lihat di bagian pantatnya tuh langsung serut jatuh gitu, kayak jurang gitu loh. Sedangkan yang Logitech ini kita bisa lihat kalau ini tuh masih bulat gitu loh, masih tebel. Buat gua sih ini bikin Logitech tuh lebih enak untuk dipegang, karena ini tuh jadinya tempat kita punya telapak tangan tuh bisa istirahat gitu. Sedangkan kalau Corsair, karena ininya langsung jatuh, telapak tangan gue tuh nggak nyaman untuk istirahat di sana. Nah, untuk size tangan gue, which is gue rasa sih medium size ya, untuk preferensi kalian jengkal gue itu 22 cm. Nah, ini contoh kalau gue pegang si Logitech. Gue pegang tuh sedikit kayak claw grip, tapi nggak terlalu claw banget. Nah, di sini telapak tangan gue tuh bisa istirahat di belakang, dan itu tuh bikin pegangnya tuh jadi nyaman banget. Sedangkan Corsair, kalau gue pegangnya sama kayak Logitech tadi, telapak tangan gue tuh masih sedikit ngambang. Kalau gue pengen banget telapak tangan gue untuk istirahat di pantatnya mouse ini, jari gue tuh jadinya keluar dari mouse-nya. Jadi menurut gue, walaupun ini bentuknya dan besarnya juga kelihatannya hampir sama, tapi gue rasa sih yang Logitech ini masih bisa untuk tangan yang sampai medium size gitu. Sedangkan Corsair ini sih gue rasa lebih cocok sama tangan yang kecil. Untuk click force-nya, ini sedikit kerasa lebih berat dari Logitech, sedikit doang. Dan mungkin aja untuk kalian ini bukan masalah yang sangat besar, tapi kalau kalian pernah nonton review mouse gua yang dulu itu, gua pernah bilang kalau mouse yang kliknya berat itu bakal bikin tangan gue cepet pegel. Terutama kalau lagi main MOBA kayak Dota gitu kan, kita kliknya banyak banget, tangan gue jadi agak pegel. Tapi walaupun gua kerasa ini lebih berat sedikit dari Logitech, ini nggak masalah banget sih. Yang gua kerasa sampai pegel itu yang Rexus Daxa Air Pro Wireless itu. Jadi untuk gua sih ini kliknya itu sangat enak. Ini untuk scroll wheel-nya dia yang tipe ada suara krek-krek-kreknya gitu kalau kita puter, which buat gua sih agak sedikit nyebelin ya, tapi itu bukan masalah besar sih. Yang penting feeling scroll-nya itu enak. Jadi kayak gini nih. Ini Logitech. Ini si Daxa Air Pro Wireless ini. Mouse ini beratnya kalau kita pakai baterai yang udah di-include sama boxnya itu di 98 gram, sama kayak si Logitech juga. Tapi of course kita bisa bikin lebih ringan lagi dengan cara pakai baterai AAA dan juga pakai adapter. Dan kalau kita pakai AAA dan juga adapter, yang gua pakai itu cuman baterai alkalin biasa, itu beratnya turun ke 88 gram. Untuk DPI-nya ini minimum di 200 DPI dan maksimumnya itu di 12.000 DPI. Yang kita bisa customize lewat aplikasinya Corsair yang namanya iQ. Dan di sana kita juga bisa customize tombol-tombolnya ini kalau kita misalnya mau ganti jadi pause atau play atau mute atau apa gitu, kita bisa customize di dalam aplikasinya. Oke, gue pengen ngomongin sedikit soal aplikasinya si Corsair ini. Jadi gue dulu tuh pakai mouse Corsair juga pas di tahun sekitar 2017 gitulah. Gue pakai Corsair M65, gue ingat banget. Jadi mouse Corsair M65 gue itu ada RGB-nya dan kita bisa ganti warnanya lewat aplikasinya. Nah, jadi gue dulu tuh selalu ganti di warna putih doang. Kayaknya kalau kita nggak otak-atik, kayaknya ya kalau nggak salah itu tuh di warna merah deh. Dan ganti warnanya itu gampang banget, tinggal masuk ke aplikasinya dan ganti warna putih. That's it. Kadang-kadang gue nggak tahu kenapa, gue nggak tahu apa yang terjadi, nggak ada badai, nggak ada hujan, tiba-tiba
dia balik lagi ke warna merah. Gue awal bingung, mungkin ada software update, gue juga nggak tahu kenapa. Pokoknya dia keganti aja tiba-tiba. Jadi gue masuk lagi ke aplikasinya, dan gue lihat settingan gue tuh masih di warna putih. Masih di warna putih, tapi mouse-nya warna merah. Jadi gue kayak, oke. Terus karena gue bingung, jadinya gue coba ganti ke warna lain, mungkin warna biru, atau warna kuning, atau warna oranye, dan nggak terjadi apa-apa. Warnanya nggak berubah di mouse-nya, tetap warna merah. Walaupun gue udah ganti dari static ke rainbow, ke breathing, nothing happen. Nah, ini ada solusinya. Jadi kalau kalian nggak familiar sama aplikasinya Corsair, ini tuh kita bisa tambah save fun gitu. Jadi contoh ya, ini bukan RGB sih, ini DPI. Nah, kalian bisa lihat di sini ada DPI mode 1. Nah, kalau kita pencet tanda plus di atas ini, bakal muncul DPI mode 2. Jadi kita bisa punya dua save fun gitu loh. Misalkan mode 1 itu gua set di 400 dan juga 800. Nah, mungkin mode 2 gua set di 1000 atau 1500. Jadi kita bakal bisa punya dua mode yang kita bisa ganti-ganti lewat aplikasinya. Kita juga bisa delete mode-nya kalau kita nggak mau. Jadi, balik lagi ke masalah RGB tadi, cara gua untuk ganti warnanya di mouse-nya, gua harus bikin mode kedua, delete mode yang pertama, baru gua bisa ganti warnanya. Kenapa kayak gitu? Gua nggak tahu. Dan of course, ke depannya, balik lagi ke masalah yang sama, RGB-nya balik lagi ke warna merah, gua nggak bisa ganti, gua harus bikin baru, delete yang lama, baru dia bisa. Gitu-gitu terus, sampai to the point gua males urus lagi warna-warnanya. Jadi itu adalah pengalaman gua sama aplikasi Corsair dulu. Pengalaman yang tidak pleasant. Sekarang, terjadi lagi hal yang sama. Nah, di mouse ini nggak ada RGB, thank God, jadi gua nggak perlu apa-apain. Tapi yang gue setting di aplikasinya itu adalah DPI-nya. Nah, semua mouse gue itu gue set di DPI 400 dan juga 800. 800 itu gue pakai untuk kerjaan sehari-hari dan juga kalau main Dota gitu. Dan 400 itu gue pakai untuk main FPS gaming. Jadi gampang, tinggal masuk ke aplikasinya, set DPI-nya di 400 dan satu lagi di 800. Dan juga gue matiin setting yang ketiga, biar gue tuh bisa ganti-gantinya tuh cuman 400, 800, 400, 800. Nice, gue seneng. Nah, kalau kita nggak apa-apain DPI-nya, ini tuh ada 3 DPI gitu, 1 800, 1500, dan 3000. Jadi gantinya itu kita tinggal tekan tombol yang di tengah ini. Jadi gue udah ganti DPI-nya ke 400 dan 800, semuanya itu nice. Nah, tiba-tiba pas gue lagi pencet-pencet ini, DPI-nya tiba-tiba ada 3. Like, bisa kerasa ada 3. Like, 1 standar, 2 cepet, 3 super cepet. Jadi, gue masuk ke aplikasinya Corsair, terus gue lihat settingan gue, itu masih di 400 dan juga 800. Jadi kenapa ada 3? Terus, gue coba ganti DPI-nya, biar cek apa yang terjadi. Dan hal yang sama terjadi lagi. Gue ganti, tapi nggak terjadi apa-apa di sini. Solusinya itu sama juga, gue harus bikin baru, delete yang awal, baru dia balik lagi normal. What is going on? Gue bingung. Kalian kalau ada pakai barang Corsair dan pakai IQ software-nya itu, please kasih tahu apakah kalian pernah ngalamin ini, soalnya gue yakin gue nggak halusinasi sih. Ini beneran terjadi ke gue. Oke, jadi itu adalah cerita pendek soal aplikasinya si Corsair. Nah, kalau kalian pakai mouse ini dan kalian nggak setting DPI sama sekali, kalian nggak peduli itu apa, nah mungkin ini nggak bakal terjadi sama kalian, tapi kalian harus tetap download aplikasinya, karena gue ada satu trik yang bakal bikin mouse ini tuh lebih enak dipakai. Jadi kalau kalian pertama kali beli dan kalian nggak punya softwarenya si Corsair itu, dia ini ada sleep mode, which dia bakal mati kalau kita nggak pakai untuk save baterai. Tapi mungkin kalian pikir, oh sleep mode ya kayak yang di laptop, jadi kita nggak pakai selama 15 menit, laptopnya bakal mati layarnya. Well, yes. But actually, no. Karena ini sleep mode-nya bukan di 15 menit. Bahkan bukan di 10 menit. Bahkan bukan di 1 menit. Tapi di 10 detik. Jadi, mouse ini bakal mati kalau kita nggak pegang selama 10 detik. Jadi, ini kejadian sama gue pas gue lagi pakai, abis itu gue lepas karena gue harus ketik, terus 10 detik udah lewat. Pas gue pegang, mouse-nya nggak jalan. Kita harus kayak, uy. Baru dia gerak lagi. Nah, kita bisa masuk ke aplikasinya, kita klik dulu mouse-nya, terus kita pergi ke settings. Abis itu kita bisa ganti waktunya berapa lama. Misalnya kita ganti 2 menit gitu atau berapa kayak, atau kita bisa matiin aja kayak gua matiin aja langsung. Oke, jadi
Gimana kalau untuk gaming? Ini kan mouse gaming, performance gamingnya kayak gimana? Untuk sensornya, it's fine, akurat, cun, mantep. Gua nggak ada rasa aneh-aneh sama sekali. Tapi ada satu kendala yang bikin gua tuh jadinya nggak pakai mouse ini lagi untuk gaming. Nah, daripada gua jelasin, gua kasih lihat aja. Oke, kita udah di game. Nah, ini gua pakai Corsair. Untuk sensornya, ini cun, nggak ada masalah, mantep. But, lihat ini. What the flip? Sekarang gue pakai mouse yang biasa gue pakai, ini juga connected, sensor mantap. Kita coba yang Logitech. Oke, udah connected. Corsair, Logitech. Corsair, Logitech. Corsair, Logitech. Dan gua sumpah gua nggak pencet apa-apa nih. Ini gua pegangnya di sini nih. Gua pegang di sini. Oke, reload. Ini Rexus Daxa Wireless. Mouse yang mantep. Oke. What is wrong? Jadi pas gue main, terutama main FPS, dimana kita tuh butuh apa tuh namanya, ngeflick gitu kan, kayak gerakan cepet gitu. Apalagi kalau kita main DPI-nya itu rendah kayak 400. Nah, of course pas kita gerak-gerak cepet kayak gini, pastinya ada kebanting-kebanting sedikit. Pas gue main, itu sering banget tiba-tiba karakter gue nembak aja sendiri. Gue nggak tahu, mungkin ada mekanisme yang agak kurang dalam desain mouse ini atau apa gitu. Karena mestinya sih untuk gaming mouse ini nggak terjadi gitu, karena itu bakal ngerusak experience main gamenya. Padahal gue pengen banget suka sama mouse ini. Gue in general suka banget sama brand Corsair. Gue percaya sama brand mereka. Gue suka produk-produk dari PC mereka kayak cooler, RAM, power supply, casing, dan juga barang-barang gaming mereka kayak mouse dan juga keyboard. Dan gue tahu Corsair itu membuat produk yang sangat high kualitas. Jadi untuk lihat hal kayak gini itu terjadi dalam mouse mereka, walaupun ini mouse-nya termasuk budget ya, ini di 500.000, itu tuh sangat, menurut gue sih sangat tidak bisa diterima gitu. Apalagi dengan software mereka yang dalam berapa tuh, 3 tahun kayaknya, itu masih sama problemnya. Sayang banget gue nggak bisa rekomen mouse ini ke orang-orang terutama yang gaming. Kalau kalian suka banget sama desainnya dan kalian pengen banget punya mouse ini still a good mouse. Kayak sensornya mantep. Dan juga ada Bluetooth, which is itu nilai plus banget dari si Logitech. Mungkin kalau kalian orang kantor yang nggak main game, cuman butuh mouse kecil yang wireless gitu, gue masih bisa rekomen. Ini masih make sense untuk diambil karena dia juga bisa 2 konektivitas sekarang, bisa Bluetooth, mungkin Bluetoothnya buat kayak laptop kalian gitu, dan juga kita bisa pakai dongle-nya itu buat kayak PC gitu. Jadi kita bisa bawa pergi gitu tuh, nggak usah dicabut-cabut dongle-nya. Maybe itu doang. Kalau kalian masuk ke scenario lifestyle kayak gitu dan kalian pengen banget sama mouse ini, dan kalian bisa pakai mouse ini karena it's still a good mouse. Cuman itunya aja kadang-kadang suka kepencet kalau lagi main game. Tapi kalau misalnya kalian gaming dan kalian pengen mouse yang kecilnya segini dan juga masih pakai baterai gitu, nggak usah pakai colok-colok lagi, gue rasa sih Logitech G304 aja. Oke, itu aja dari gua. Let me know apakah kalian udah punya mouse ini dan gimana experience kalian. Dan juga kalau kalian punya IQ software itu, gue pengen tahu apakah yang gue ngomongin itu pernah terjadi ke kalian. Please, gue pengen tahu. Gue yakin gue nggak gila. Dan ya, kalau kalian suka sama video ini, boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you udah nonton. Bye-bye.